saya di saat sampean nanti lihat api itu harus apa? Tidur, sampean tidur. Sekali lagi, di saat sampean lihat api nanti harus sekali lagi yang keras, di saat sampean nanti lihat api harus nanti sampean lihat api harus hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu membuat sampean semakin tidur terlelap bahwa alam sadar sampean. Tapi sampean masih dalam kondisi sesadar-sadarnya. Untuk orang yang sentuh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampean membuat tidurnya semakin ke dalam, semakin nyenyak, semakin terlelap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk rasa sentuh hitungan 1, 2, 3 nanti Anda akan terbangun dari tidurnya. Bahkan meskipun tertidur Anda tetap sadar sesadar-sadarnya. Tapi setiap pertanyaan dari saya Anda akan menjawab pertanyaan dari saya dengan sejujur-jujurnya. Ada yang ditutupi. 1, 2, 3. Mbak namanya sinten? Indah sinten? Indah Dwi Wulandari. Yang keras itu? Indah Dwi Wulandari. Indah Dwi Wulandari. Pertanyaan saya, sampai begitu ngelion iki kondisinya lemah. Lemah itu karena nopo? Di depan orang tegar kuat, tapi lihat fisiknya sampean lemah. Itu menurut sampean lemahnya sampean karena apa? Akhir-akhir ini. Atau mungkin yang membuat sampean sedih, ingin menangis, itu apa coba? Mungkin sampai saat ini sampean belum terlampiaskan. Untuk saat ini kepingin nangis atau mungkin yang membuat sampean sedih itu apa coba? Mentok no, jangan. Apa-apa. Sing membuat sampean sedih selama ini apa? Bingung. Bingungnya itu apa? Banyak yang ingin disampaikan ke suami, tapi nggak bisa. Satu pun belum ada yang tersampaikan. Nggak bisa. Nggak bisa itu karena apa? Gak wani apa? Apa hanya gak di rumah no? Takut. Oh takut. Takut membebani suami. Karena terlalu sayang. Takut kerjanya nggak fokus. Tapi bukan karena takut dikasari. Baca. Iya. Ibu. Banyak kok. Tidak di depan sampean, di pikiran sampean. Sebenarnya ingin sama suami, ingin ngomong, ingin rumah sendiri. Bagaimanapun rumah itu bukan rumah orang tua. Enak terus numpang orang tua, tapi yang saat ini, mau rumah juga yang saat ini. susah. Ya pernah terus sering kelihatan sudah ngalah di fitnah seperti apapun sama ngalah. Pulang ke rumah sendiri, nggak ada suami, omongan gak karu-karuan. Berarti Rumah orang tua, tapi saya juga nggak enak ikut rumah orang tua. Sampai adik pun juga mungkin mikir sampai milih untuk keluar, mau ngomong ke suami pengen ibu ya rumah masih kecil tapi rumah, tapi mau ngomong mesti kepupan terhalang terus. Pengen ngomong sebenarnya koyo tambahan ya mbok ya uangku daripada sama pegang, mbok mending tak pegangi setelah bungno sama sedih kumpulno untuk buat beli tanah, ojo foya-foya, ojo habis uang dewe, ojo boros. Cuma yang menjadi keanehan bagi saya, gak sempat ngomong, guru bisa ngomong, itu gak masuk akal. Itu maksudnya kok sampai sekarang itu sudah berapa tahun, panjang loh. Kecuali kalau baru menikah atau 1 tahun, 5 tahun, kan sudah lebih 20 tahun. Gak ngomong. Dulu pernah ngomong minta waktu zaman masih ada orang tua punya uang tabungan mau tak beli no tanah, karena orang tua itu minta diperbaiki rumah orang tuanya. Wes suami
nurutin orang tuanya. Akhirnya uang habis, katanya mau kalau ada rezeki lagi mau dikumpulin lagi. Terus bolak-balik udah pernah minta ya nyari tanah, selalu nuntutnya harus dua sisi, harus gini. Kalau dia tuh nggak punya tanggung jawab untuk beli anak istri ini, nyari rumah sih nggak campur gitu loh. Padahal bojone itu nggak minta yang macam-macam, bisa oma elek cilik nggak apa-apa, masih ngontrak nggak apa-apa, yang untuk toko kono kita usaha, kepingin gue seperti itu. Tapi kira-kira sudah ada belum? masalahnya kayak tak teluk koyok nggak ono keinginan untuk rumah dulu lah. Sekarang aku nggak tahu, padahal aku kepinginnya bareng. Sampai saya pernah diusir pun nggak pernah berani bilang ke suami. Soalnya nangis tahan sendiri, anak-anak juga gitu nangis, sering saya bilang. Makanya itu tadi saya kan menyampaikan, hidup kita itu cuma satu kali, nikmati, bahagiakan diri kita, jangan menyiksa diri kita sendiri. Sampai kategorinya menyiksa diri sendiri. Itu berarti sampean senang seperti itu. Jadi kalau bisa setelahnya ini bahagiakan diri kita sendiri. Enak gak enak apa jarak diri. Bukan kok enak ambil uang, awet dhewe nerima gak enak, itu keliru. Berikutnya yang membuat sampean marah, bahkan sampai sekarang pun marah, atau bahkan belum bisa marah tapi wis ngempet, selama ini apa membuat sampean marah? Kalau marah saya biasa masih bisa nahan, meredam. Saya nggak biasa 1, 2, 3 kali disakiti saya masih bisa nahan karena tipenya memang ngendeng. Tapi kalau sudah kenemenen dan ngempet, mesti keluarin ngebom, baru tak sampaikan semuanya sakitnya itu. Tapi selalu kembalinya itu tak kembalikan sesuai yang perbuatannya nggak bener tadi sing ke saya kayak gitu. Akhirnya dia diem, mesti akhirnya diem karena senjatanya kembali kayak gitu. Tapi saya nggak pernah nyungkir yang lain karena saya nggak pernah ngurusin orang lain. Terus berikutnya yang terakhir, yang membuat sampean bahagia, senang, atau bahkan sampai saat ini sampean belum bisa merasakan kebahagiaan, belum bisa merasakan senang, menurut sampean itu apa sebenarnya yang membuat sampean bahagia? Coba. Kalau untuk bahagia sebenarnya ngumpul, bisa kuyon bareng sama suami, sama anak, kumpul bareng sudah buat saya bahagia. Foto bareng itu udah benar-benar curhat kan? Suami terbuka, terutama masalah ekonomi itu bisa terbuka, itu saya sudah seneng gitu. Sayang ke istrinya, benar-benar saya nggak bisa. Padahal saya sudah bilang, ya Allah ya, aku ini bojomu, setidaknya gandengan tanganku sekali aja aku seneng. Tapi susah sekali gitu. Padahal saya sudah ngerasa sih, tapi sebenarnya belakangan ini berarti kayak suami itu memang di depanku selalu gengsi, nggak pernah ngakuin, tapi lah di belakangku ngomong ke temennya, pernah denger telingaku itu ngakuin kalau bojoku ini benar-benar sebenarnya tahan uji, tak kayak soro model ya apa, dia tetap bertahan dan bener-bener kuat kudo. Makanya aku gak tega delok bojoku pernah ngomong seperti itu. Sebenarnya mengakui, tapi saya sudah memang sebenarnya perhatiannya memang bukan dari segi sing kasih sayang sing langsung, tapi dalam bentuk koyo misalkan kayak sepeda dibenerin tiba-tiba apa kayak gitu, tapi bukan dari yang perhatian sing langsung ditulisin kayak apa mau megang tangan, mau meluk. Padahal sebenarnya aku nggak pernah yang naikkan minta emek pingin perlakukan bojomu ki sebagaimana mestinya bojoe kayak gitu, nggak pernah nuntut yang macam-macam. Padahal aku nggak pernah minta macam-macam kayak mesti kamu harus ngasih aku yang banyak, enggak, yang penting cukup, yang penting terbuka kayak gitu toh yang tak minta. Kenapa kok tidak bisa? Karena dia mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan di luar sana. Pertanyaan saya, tahu gak sampean niku suami sampean mendua di luar sana itu sebenarnya sampean tahu apa jari-jari? Tahu, pernah mergoin waktu habis lahiran. Itu sampai tak pergokin janjian sama perempuan itu, tak
yang nggak sengaja pas beli gas masih seminggu Yang baru di lahir. Malang apa yang di Jogja? Yang di Malang itu yang sama yang dulu itu mergoin yang dulu itu sampai tak kaplok si perempuannya. Aku pegang kas saksinya anakku, anak pertama itu sampai sekarang dia ingatannya kuat, bahkan sempat masih punya nyimpen dendam ke bapaknya karena tahu sendiri. Sampai tak pukul itu perempuan nih, suamiku gak iso apa-apa, gak berani megangin aku, gak berani opo. Itu tahu sendiri aku sampai marah kayak gitu. Tapi aku sih iso, ya Allah, sadar karena ibaratnya aku masih nggak punya pikiran dendam, masih tak minta no maaf dan Gusti Allah, tak minta no maaf ke suamiku, maafin suamiku. Atau bahkan, Ingatkan bahkan si perempuan sama si suaminya pun masih tak minta no maaf dan Gusti Allah. atau bahkan sampai saat ini lebih parah, Zaman tahu enggak? Atau menurut zaman justru malah sudah berhenti? Kalau sekarang saya nggak tahu lebih parahin, nggak tahu karena Atau jauh. pancet. Cuma kalau ngerasa dia tetap goda-goda apa-apa, ya kalau hubungan sama perempuan lain saya kayak sampai yang kayak dulu sampai hubungan badan gitu. Saya nggak tahu kayak sekarang. Cuma feelingnya kalau sama perempuan sih iya. Cuma kalau yang sampai hubungan badan saya nggak berani bilang takutnya pengaruh kepikiran gitu. Cuma yo kayak kerasa iya, cuma nggak seperti dulu yang intens kayak yang dulu yang 5 tahun lalu sampai berat untuk melupakan itu dia. Gitu-gitu itu sebenarnya melihatnya suami itu salah apa benar? Sebenarnya tahu itu salah, sakit banget nang hati, tapi Gitu-gitu itu Mana ya? sampai yang salah suami apa istri? saya nggak bisa bilang itu kesalahan suami saya dok. Kalau posisi saya, ya saya emang nggak munafik, saya yo salah, saya sadar itu saya salah, selalu introspeksi, belajar untuk introspeksi. Makanya kadang suami seperti itu memang salah. Cuma kalau kita mau introspeksi diri, ya itu tadi jangan terlalu menyalahkan. Apapun yang dilakukan suami itu memang salah, tapi karena kita lihat dulu penyebabnya apa. Makanya kadang seorang suami melakukan seperti itu karena ada sebabnya. Ya mungkin marah, pegel, atau tidak kesampaian. Bahkan sering saya sampaikan, kadang seorang suami itu ada 3 macam. 3M itu keinginan suami. Cuma kadang semuanya terlaksana, tercapai, atau bahkan salah satunya pun tidak ada yang tercapai menurut suami. 3M itu tadi perempuan, ini tadi pintar masak, pintar maca, pintar mana. Nah, tiga-tiganya tadi menurut sampean bisa semua apa memang ada salah satu yang tidak bisa? Kadang itu repotnya, Soalnya saya tadi lihat, saya lihat tadi suami yang saya. lainnya itu pacaan semua. Ya, dia suka tipe yang suka dandan. Makanya Nah, masalahnya Pak, ya kan memang kalau dandan itu butuh uang. Pernah saya bilang sama suami, ya lek sampean ini kepingin aku ayu, kepingin kok sing liyane, duwi endi, duwe kurang. Aku iku punya hak untuk nafkah istri. Sampean gak tau nih aku, duitmu iki benulan mau cukup kayak anak. Aku gak pernah minta ngoyo-ngoyo, gak pernah neko-neko, setidaknya kasih aku. Aku gak minta tiap hari, gak minta tiap bulan, kasih ono aku kira ganti awak. Aku iso ayu kok sing kok maksud. Tapi aku yo kayak ono hakku. Tapi dia les dibilangi gitu cuma diem aja ngerenges tok nggak ngereken. kalau masak tadi bisa. Masak bisa, tapi yo nggak sing pinter karena juga ya apa sih ngerasa kok bakat tinggal di situ, tapi ya tetap masak. Dia minta apa, request apa ya tak masakin. Nggak pernah yang apa sebenarnya sih diminta ya tak turutin kayak gitu. Makanya kuncinya satu, di saat nanti Allah Kalau mentakdirkan melayani nggak untuk maksudnya ke hubungan badan, sudah berusaha sebaik mungkin. Malah sebenarnya kalau boleh jujur, dia itu sebenarnya aku orangnya nggak pernah nuntut sih masalah, selalu nerima. Sebenarnya kalau aku pribadi kurang puas kalau misalkan hubungan sama suami. oh berarti perempuannya nanya. Saya yang sebenarnya iya, saya orangnya legowo, nggak pernah yang nuntut lebih. Suami maksudnya orang tua sebenarnya karena dia lebih cepat selesai. oh gitu.
Suamiku itu nuntutnya perempuan itu sing kok wong nakal, Oh, gitu. yang berani, Ya, mungkin karena- dia suka tipe yang berani, Iya. pintar maca itu, terus yang intinya yang payudaranya juga yang besar, yang apa, yang ini minta itu perempuan itu harus sempurna. Saya nggak nurut macam-macam, saya sadar diri saya gitu. Tapi suami sih seleranya itu dari dulu selalu seperti itu, Tinggi. nuntutnya tinggi ya. Dia nggak sih kayak gitu. Cuma aku kadang tak khusus tak kembali juga ke dia. Kalau kamu nuntutnya seperti itu, di ono satu saat kabeh wong ono pendete. Sekarang kamu bisa nemu wedok sing ibaratnya sesuai kemauan kamu, cari yang kayak gimana pun iso. Tapi liaten nek wis nikah nanti jalan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun liaten opo ono sing iso nrimo keburukannya sampean seperti itu, iso-iso rusak rumah tangga sampean kalau kamu terus bertahan dengan sikap kamu yang seperti itu, sifatmu Iso seperti rusak itu. rumah tangga kamu. Sopo sing iso nrimo kamu dari nol, sopo sing iso nrimo masa lalu kamu, semua yang buruk dari kamu. Karena saya mikirnya, kalau misalkan saya mau nikah, saya mikirnya saya harus terima dulu masa lalunya semuanya. Kalau saya mikirnya seperti itu, kalau saya bisa menerima masa lalunya, kalau kamu berbuat terburuk sekalipun ibaratnya di masa yang akan datang, insya Allah saya masih bisa terima, insya Allah saya iso ngerti karena saya sudah tahu masa lalumu, jadi nggak kaget ibaratnya gitu. Tapi kalau orang nggak iso nerima masa lalu, ya udah kedepannya mesti ono ae yang mesti diungkit-ungkit, mikirnya seperti itu saya. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah berhasil kembali rukun guyub lagi, sakinah mawaddah lagi rumah tangganya, permintaan suami kira-kira bisa enggak sampai seperti itu tadi? Permintaan suami yang gimana? Ya itu tadi istilahnya saya nggak senengi apa ya sudah. Tuh, saya selalu berusaha untuk iya tak turuti, pokok aku ya minta tadi nek kepingin aku ayu, ya aku ya badanono, nggak jauh-jauh. Aku tuh kepingin gitu loh, Pak. Aku sampai gini, Dan kepingin ternyata ngomong, tiba-tiba- Pak, aku kayak ono uang modal, aku ya cek iso usaha. Aku juga ingin mandiri, perempuan itu mesti kepingin mandiri, bantu suami seperti apapun. Nggak kepingin ndelok bojo soro dhewe itu kasihan, itu kasihan. Dan ternyata tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah memang nggak bisa bersatu. Menurut zaman ya apa maksa bersatu apa ya apa, coba bukan karena nafsu, cuma dari hati nurani sampean. Kalau seandainya tadi ditakdirkan kembali, ya alhamdulillah, yaitu tadi sing gak disenengi apa, sing disenengi apa, itu harus dilakukan. Tujuannya apa? Kedepannya tambah baik, bukan tambah gak karu-karuan. Tapi kalau seandainya antisipasi terbaik, terburuk pun ditakdirkan nggak bisa bersatu, sama tetap bertahan, berusaha, atau gimana coba? Udah, ya sudah ada harapan. Nek jadi kamu yang memutuskan, yang penting bukan saya yang memutuskan seperti itu. Ya Allah, wis mentok ibaratnya, wis mentok. Yang penting bukan saya yang ambil keputusan seperti itu. Ya sudah, nanti kita coba dengan metode apapun kita coba. Jadi kita minta pertolongan pada Allah. Kuncinya satu, yang pertama nanti bisa jadi kita tahajud, kita istikharah, atau bahkan sholat istikharah, atau mungkin istikharah Al-Quran itu yang paling terakhir. Udah, tarik nafas dulu yang kuat. Astagfirullah. Mulai tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, keluarkan. Satu kali lagi, keluarkan. Itu rasa sentuh, hitungan 1, 2, 3, nanti kembali ke memori sampean yang tadi. Memori yang barusan terjadi ini, itu sampai buang jauh-jauh, sampai hilangkan jauh-jauh. Kembali ke memori sampean yang tadi, semakin terbangun dari tidurnya, itu membuat sampean semakin sehat. Bahkan dengan izin Allah, rasa yang ada sakit di dada sampean itu hilang dengan sendirinya. Bahkan semakin sehat, semakin kuat, semakin percaya diri, semakin pemberani bisa menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil. 1, 2, 3.